tukang baca firman ini kok melayu nih bun. Silahkan. Aku seneng kamu di depan sini loh. Biar denger yang lain. No. Aturlah. Ayo. Yes. Lah balik mandi. Kehormatan untukmu, tak? Kita kerjasama. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, sehat? Sehat. Ya haruslah gitu ya. Amin, puji Tuhan. Mas Brio. Amin. Amin. Karena dari alur dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu. Hari-hari ini ada banyak yang Tuhan bicarakan ya lewat Bapak Rohani, yaitu bagaimana kita untuk mengawali saja kita buka duluan deh di Kolose 3. Topik kita dalam beberapa minggu ini adalah Kolose 3. Oke, kita tunggu dulu Mayok masuk. Nah, itu disingkir ke sini. Ya. Atau di situ aja. Bisa di belakang. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Perikop ini punya judul Carilah Perkara yang di Atas. Oke. Kita ketemu Kolose 3 itu dong. Terima kasih. Gak usah terdistract ya, supaya naik. Ya iya. Ya singkir no. Ya gitulah masih. Oke. Semua ketemu? Kolose 3 ayat 1 sampai 2? Ya. Sip? Oke, yo dipersilakan Mas Tatat. Masih 3 1 sampai 2. ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yes. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ayat ini mengajak kita untuk mencari perkara yang di bumi. Jadi Di atas. di atas. Oke, di atas ini toh. Di mana Kristus ada. Halo, yang di atas itu di Surga. hal-hal ilahi, hal-hal surgawi. Kak oleh kerja kah? Oh, harus kerja, tetap jalan. Tapi fokusnya, nah itu yang membedakan. Amin. Amin. Nah, sekarang kalau saudara bawa apa? HP, coba cari di tanggal 28 April. Daily Devotion tanggal 28 April. Saya sudah simpan di tempat catatan saya, maka saya nggak susah-susah nyari. Bapak Ibu tolong cari. Tak kirim pulang. Iya.
Kolose 3. Ya, itu dia. Kolose 3 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan MSG, Message the Message. Bahasa Inggris yang di Indonesiakan. Kalau udah ketemu, kita akan baca bareng-bareng dalam terjemahan The Message. Nanti yang berikutnya TPT itu, terjemahan TPT juga ada. Nah, karena ini apa ya? Menolong banget gitu. Terjemahan-terjemahan yang berikut ini menolong apa maksud daripada yang kita baca, yang dibacakan Mas Atak tadi, bahwa mencari perkara yang di atas itu seperti apa gitu. Ya, oke, udah ketemu yang tanggal 28. Amin. Sudah saya kirim ulang. Di grup. Ya di grup. Oke. Jadi Bapak Ibu tinggal buka. Buka pesawat. Salah. Ya wes. Langsung boleh itu. Gak iso Neno. Nih wis buka. Sudah dapat. Oke, udah dapat masing-masing. 28. Siapa sih masih kesulitan tanggal 28 April? Halo. Karena gini Bapak Ibu, kadang-kadang banyak di antara kita kalau pagi tak kirim cuma dibuka doang, scroll terus tutup, orang di baca. Itu salahnya, itu kelirunya. Kenapa salah, kenapa keliru? Karena mengandung nilai-nilai hidup kekal. Nah, oke. Mari perhatikan ayat 3, pasal 3 Kolose ayat 1 dan 2 dalam terjemahan The Message. Ya, kita baca sama-sama ya, yang sudah dapat, yang sudah bisa buka. 2, 3. Jadi jika kamu sungguh-sungguh ingin hidup dalam kehidupan kebangkitan baru ini bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Apa itu? Lanjut. Kejar hal-hal yang dikuasai oleh Kristus. Jangan berjalan lesu dengan pandangan tertunduk, terpaku pada hal-hal yang ada tepat di depanmu. Terus, pandanglah ke atas dan waspadalah terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar Kristus. Stop dulu. Pandanglah ke atas dan waspadalah terhadap apa yang sedang terjadi di mana? Sekitar Kristus. Nah, mari keterangannya lebih jauh. Lanjut. Di sanalah pusat segala aktivitas. Terus, lihatlah segala sesuatu dari perspektifnya. Perspektif banding katanya adalah sudut pandang, cara berpikir dari Kristus gitu. Yang dimaksud yang ada terjadi di sekitar Kristus, dan lihatlah segala sesuatu dari perspektifnya, dari cara berpikir Kristus. Karena jelas Bapak Ibu, cara berpikir Kristus itu bertolak belakang dengan cara berpikir manusiawi kita. Kenapa? Karena banyak kali cara berpikir kita ini tercetak lewat ya keluarga, pergaulan dan lain sebagainya yang minus kebenaran. Tidak ada kebenaran firman. Perhatikan dengan seksama hal itu. Lanjut dalam terjemahan TPT Kolose 3 ayat 2. Ya, masih lanjut ya. Kita baca bareng-bareng lagi, oke? 2, 3. Ya, nikmatilah semua harta karun dari alam surgawi, dan penuhilah pikiranmu dengan realitas-realitas surgawi, dan bukan dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian dari dunia alami. Ingat, dunia alami beda dengan dunia surgawi. Bedanya apa? Nah, kalau hal-hal alami ya jenenge alami, bisa
dipegang, bisa diraba, bisa ditangkap. Beda kalau hal-hal sorgawi memang tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi itu real gitu. Amin. Dalam Ibrani 11 ayat 3, apa yang kelihatan termasuk dirimu gitu ya, itu tercipta dari yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Firman. Firman. Nah, jadi nyambung saudaraku, engkau juga harus paham dirimu itu tercipta karena Tuhan berfirman. Engkau hadir di muka bumi lewat orang tua, apapun itu karena Tuhan berfirman, bersabda. Dia ngomong jadilah. Nah, dalam Kejadian pertama kan Tuhan cuma ngomong toh. Jadilah jadilah bentangan di antara darat dan laut, atau di antara apa itu, jadilah terang, maka terang pun Jadi. artinya apa yang Tuhan firmankan mutlak harus Jadi. begitu juga dengan hidupmu. Ya. Dimana apa yang Tuhan firmankan itu harus mendarat dalam hidupmu, harus terjadi dalam hidupmu, dan engkau akan menikmatinya. Amin. Amin. Lanjut ayat yang berikutnya. Mandek dulu. Dikatakan di sini dalam terjemahan TPT, ya nikmatilah apa saudara? Semua harta karun. Nah, orang kalau bicara tentang harta karun, yang tergambar apa? Mas. Duit, emas, rojo brono, rojo koyo yo oleh. Nah, kalau nggak tahu rojo koyo mbah karepmu itu. Tapi yang pasti ketika orang bicara tentang harta karun, itu orang selalu terbayangnya kota. Nah, begitu orang membuka apa tuh di Mesir itu apa? Kuburan Firaun gitu ya. Itu di film-film Hollywood banyak kan diceritakan begitu. Begitu orang membukanya, mereka menemukan harta karun yang luar biasa gitu kan. Konotasi harta karun orang selalu berpikir emas, perak, dan segala yang indah-indah. Saudara, perhatikan di sini yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini, nikmatilah semua harta karun dari mana? Alam surgawi. Alam surgawi. Apakah itu real? Yes, real. Nah, tetapi Tuhan lanjut katakan, penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi. Apa itu? Apa yang menjadi janji Tuhan? Apa yang menjadi firman Tuhan? Salah satu yang Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Ada di sini yang masih suka khawatir? Pasti ada, cuman nggak ngaku nggak apa-apa, gitu ya. Nah, nanti kita akan selesaikan. Jadi saudaraku perhatikan, pikiranmu harus dipenuhi dengan realitas sorgawi. Janji Tuhan itulah realitas sorgawi yang bisa engkau tarik turun menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang bisa engkau tangkap, terima, dan nikmati. Ya. Sama halnya iman. Kita memulai semuanya dari step paling bawah, yaitu iman. Step paling rendah yaitu percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus dan firman-Nya. Aku jadi orang percaya disebut. Ya. Ada disebut jadi orang Kristen doang gitu. Nah, tapi yang pasti menjadi orang percaya. Percaya apa? Percaya kepada firman-Nya. Nah, itu yang harus kita patri kuat-kuat dalam hidup kita. Percaya kepada firman Tuhan. Ojo percaya kepada janji manusia. Engkau yang mlebu mlebu gereja dadi wong Kristen tak bayar ngene. No, bukan itu. Tapi janji Kristus tentang apa masa depanmu. Jadi perhatikan, pikiranmu harus dipenuhi dengan realitas-realitas sorgawi dan bukan dengan apa?
hal-hal yang mengalihkan perhatian dari dunia alami. Hal-hal yang manusiawi itu harus sudah tidak menjadi fokus kita. Katakan amin. Amin. Lanjut. Kita baca lanjut ya. Pada saat pertama Tuhan menjadikan manusia, Dia mempergunakan dua unsur yang berbeda, yaitu unsur lahiriah berupa debu tanah dan hembusan nafas hidup, Kejadian 2 ayat 7, sebagai akibat perpaduan antara yang ilahi dengan lahiriah, terciptalah apa? Unsur baru yang menjadi bagian dari manusia itu sendiri, sekaligus memberi kemampuan untuk manusia bisa, ayo lo lanjut, berinteraksi dalam dunia roh dan alam lahiriah. Tapi ingat, yang dimaksud dengan dunia roh itu bukan roh-roh yang gentayangan, no. Lebih mulia lagi, yaitu engkau bisa berinteraksi dengan Tuhan yang adalah roh. Allah itu roh, maka engkau bisa berinteraksi. Jangan gumunan kalau engkau bisa mendengar suara Tuhan, kalau engkau bisa ingat firman Tuhan. Jangan gumun, karena itu harusnya terjadi sepanjang hidupmu. Itu mutlak. Kalau engkau menjadikan itu sesuatu, kok iso yo? Kok iso? No. Itu memang harus terjadi. Untuk apa? Menuntun kita, mengguiding kita untuk hidup dalam hati nurani kita. Tuhan itu, Allah itu roh. Dia bergerak lewat Roh Kudusnya, dimensi roh. Dan Dia menyampaikannya kepada kita lewat Roh Kudusnya di roh manusiawi kita yang ada dalam manusia batiniah kita, yaitu hati nurani kita. Bisa saudara pahami? Ya. Pertama apa? Allah itu roh. Dia bergerak dalam bentuk dimensi rohani, dan jembatannya itu adalah Roh Kudus, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah dinyatakan, tidak ada lagi penghalang. Amin. Kemudian Roh Kudus bergerak dalam hidup kita, dalam manusia batiniah kita yang ada di dalam hati nurani kita. Amin. Itu yang akan mengingatkan saudara tentang janji Tuhan, tentang nasihat Tuhan, plus juga tentang teguran Tuhan. Lewat apa? Hati nuranimu. Makanya Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku, hati nurani itu harus dijagai bersih, tahir. Kenapa? Karena kalau semakin tahir, suara hati nuranimu akan semakin jelas. Tapi begitu tertutup dengan bermacam-macam sampah, kebencian, kejengkelan, ketidaksukaan, apalah itu emosi negatif, maka suara hati nuranimu akan semakin tidak terdengar. Ingat ya, ada dua kondisi, voice dan noise. Voice itu suara satu, bulat. Kalau noise, suara banyak yang menimbulkan kebisingan. Nah, pastikan Roh Kudus itu adalah voice dalam hatimu. Dia bersuara dan kau menangkapnya. Dia berbicara dan kau memahaminya, terus melakukannya. Ada di sini yang nggak punya hati nurani? Alkitab menulis kita ini hati nuraninya sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Memang dulu kita kondisinya hati nurani kita ini jahat, tapi semenjak kita terima Tuhan Yesus, gitu ya, hati nuranimu sudah diperbaharui, sudah diresiki. Di mana hati nuranimu sudah menjadi murni.
Nah, itulah yang harusnya tiap hari engkau dengar sebagai sebuah voice, suara tunggal dalam hidupmu. Jangan ada suara yang banyak yang menimbulkan kebisingan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan kebingungan. No, kau harus punya satu suara, yaitu suara Tuhan dalam hati nurani. Lewat apa? Ingatanmu akan firman. Kalau enggak firman, jangan. Kenapa? Karena kadang-kadang iblis itu, saudaraku, dia selalu berbicara dari cara bicara tunggal, orang pertama. Jadi seolah-olah engkau yang bicara, seolah-olah suara hatimu yang bicara, tapi sebenarnya itu penyesatan, itu bukan dari Tuhan. Kalau itu membawamu melenceng dari sasaran. Nah, ya, perhatikan. Jadi di sini dikatakan lebih lanjut, unsur baru tersebut ditulis dengan bahasa Ibrani apa? Nephes, yang diterjemahkan sebagai mind atau the inner being of man. Nah, kita berbahasa Inggris, King James Version menerjemahkannya dengan kata living soul. Sedang Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru menerjemahkannya dengan kata menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita makhluk yang hidup bukan secara daging atau fisik, tetapi makhluk yang hidup dalam rohnya. Mama bisa diambilkan minum? Oh ada, oke. Boleh minum dulu mah. Oh, udah dimatiin AC yang di atas. Oke. Ada menu. Lalu lanjut. Setelah itu, jika kita memperhatikan konteks penulisan kata nephes, apa yang dipakai dalam kitab Kejadian, ayo simak tab saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada mulanya pikiran manusia adalah bersifat supranatural, memiliki kemampuan kecakapan untuk berinteraksi dengan alam roh, dan memiliki kesanggupan untuk membawa pengaruh perubahan pada alam lahiriah ini. Yes, ini yang seringkali diputarbalikkan oleh orang-orang tertentu, sehingga mereka pikir mereka punya kekuatan, kemampuan untuk menerawang hidup orang. Oh, kamu nanti tahun sekian akan alami ini dan itu dan lain sebagainya. Saudara, oke, mungkin itu pengetahuan yang Tuhan beri. Tapi kalau itu hanya untuk kepentingan sepihak, bukan kepentingan kerajaan, pastikan engkau tidak ikuti itu. Kenapa? Karena seringkali orang cari untung di situ. Gitu. Orang buat engkau jadi keblingan, diputar balik gitu loh. Yang Tuhan maksud adalah berinteraksi dengan alam roh dan memiliki kesanggupan untuk membawa pengaruh perubahan pada alam lahiriah, yaitu tadi firman yang tidak kelihatan itu sudah menjadikan alam semesta jadi kelihatan. Jadilah terang pun jadi. Saudara bisa lihat matahari kalau siang, saudara bisa lihat bulan dan bintang kalau malam hari, walau nggak bisa dipegang, tapi itu nyata, real gitu. Saudara bisa tahu itu bahwa ada astronomi, gitu kan? Nah, jadi di sini yang perlu setiap kita perhatikan, apapun saudara punya relasi, pertemanan, komunitas, pastikan saudara ini mewaspadai masukan-masukan yang kau terima dari pertemanan tersebut. Cerita atau curhat, boleh saja temanmu curhat, tapi saudara harus tetap jagai kemurnian hatimu. Amin. Saudara harus tetap jagai roh ya yang ada padamu itu tetap tahir, hati nuranimu tetap bersih. Gak ada tercemar dengan kata orang. Saudara, sadar gak? Kalau saudara belum ketemu yang namanya Eunike Mariani, pendeta wedok, katakan kayak gitu ya. Terus ada orang di luar sana, oh siapa tak nih?
pendeta wedok anu gitu kan. Nah, kalau orang yang nggak tahu, mungkin belum kenal tapi sudah dengar gitu ya tentang berita tentang si Eunike Mariani ini, saudara, bisa nggak itu berpengaruh pada pandangan orang kepada pribadi Eunike Mariani? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Dia belum kenal saya, tapi dia udah dengar cerita tentang saya dan sudah timbul a priori dalam pikiran. Nah, di sini waspada itu mesti bentuk waspada dalam pergaulan. Kenapa? Kalau inputan masukan itu dasarnya firman, tapi tidak dibalut dengan yang macam-macam ya. Firman yang murni. Nah, saudara harus perhatikan itu dengan seksama. Amin. Ada banyak berita di luar sana yang ya seolah-olah ditampilkan itu firman gitu loh. Ya. Tapi dengan opini manusia, nah itu yang bikin tambah ruwet gitu. Opini manusiawinya lebih blow up, lebih banter, lebih muncul dibanding kebenaran yang hakikinya tuh sudah tersamar. Ada banyak hal itu. Maka yang harus kita perhatikan adalah buah itu jatuh tidak jauh dari Pohonnya. bukan buah asal kata anak, no, tapi buah kehidupan masing-masing kita itulah yang menunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Ya. Jadi saudaraku perhatikan di sini, lanjut ya. Bayangkan sebelum kejatuhan Tuhan memberi perintah untuk manusia mengusahakan dan memelihara apa? Taman Eden. Nah, lalu Tuhan juga menjadikan Adam sebagai partner kerja dalam mencipta, menanam, nature, dan kehidupan kepada hewan-hewan yang lain. Nah, saudara tahu nggak? Ketika saya baptis, ya, gembala saya itu memberi nama Eunike. Nama saya asli cuma Mariani gitu kan. Kakak saya Mariati, kakak perempuan, dan kami cuma berdua, perempuan, laki 3 gitu kan. Nah, saudara, Tuhan memberi nama itu, lewat gembala saya Tuhan beri nama saya Eunike. Itu mengandung nature dari seorang perempuan yang melayani, Eunike gitu. Dia punya anak namanya Timotius, dia punya ibu si Eunike ini Lois namanya, neneknya Timotius. Nah, saudara, tiap nama itu mengandung nature, mengandung kehidupan, karakter atau unsur ilahi. Sama ketika Adam dipercaya Tuhan kasih nama hewan-hewan yang datang sejodoh, mungkin juga sendiri. Oh, namamu singa. Ya, itu nature singa itu mengaum, nature singa itu tidak mengeong, dan itu terjadi sampai hari ini, gitu kan? Nah, saudaraku, apa nama yang Tuhan sematkan di hidupmu? Ya, itulah jati dirimu yang sebenarnya. Makanya kalau orang Jawa bilang jeneng kuwi doa. Orang tua kasih namamu itu doa gitu loh. Kasih nama engkau itu sebuah doa dengan harapan engkau sesukses yang punya nama itu dulu. Gak ada orang tua yang berpikiran jeneng Adam ben dadi maling. Nah, ada. Tapi kenyataannya seperti itu enggak? Ada nggak Paulus mlebu ning penjara gara-gara nipu? Banyak, saudara. Paulus mlebu Nusa Kambangan bukan untuk ngijil, tapi untuk di siap-siap didor gitu kan, karena dia terhukum mati gara-gara narkoba. Ada nggak? Banyak. Nah, ini yang harus kita sadari. Apapun identitasmu, ya, perhatikan ini. Apapun identitasmu, mbok wong tuwamu ngei identitasmu asal, karena ada satu suku gitu ya, dia cerita sendiri. Satu suku ini kalau anaknya lahir, pokoknya apa yang tersirat di pikirannya kasih nama itu. Apa yang dia lihat kasih nama itu. Jadi koyok sak-sake gitu.
Tapi sebenarnya nggak sah-sah juga. Ada makna yang terkandung di balik nama yang disematkan oleh si orang tua. Nah, saudaraku, ketika engkau ada di hadapan Tuhan, Tuhan mengenalimu dengan identitas barumu. Ya. Jadi apa yang harus kau buat? Ayo samakan engkau dengan perspektifnya Tuhan, bahwa Tuhan menaruh engkau di sini, membawa engkau dalam kelompok kita, maksudnya keluarga ini. Itu bukan sebuah kebetulan dan juga bukan keinginanmu. Memang Tuhan taruh, bukan untuk keuntunganku juga. Tuhan taruh itu untuk apa sih? Menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup masing-masing engkau, sehingga dikorporatkan, disatukan dari yang banyak itu loh, nanti disatukan dengan satu pemahaman yang sama. Kristus jadi raja di hidup kita. Perspektif ini loh yang harus kita terus perbaharui selaras dengan apa yang menjadi perspektifnya Kristus. Nah, itu dia atas karun yang sesungguhnya. Pengenalan akan Tuhan itu yang mutlak dalam hidup kita. Lanjut ya. Semua tugas tersebut membutuhkan bekerjanya unsur keilahian Tuhan, dan Adam dengan apa? Sukses bisa mengerjakan tugas-tugas besar tersebut. Yes, Adam sampai di titik itu sukses. Terus sayang, setelah kejatuhannya, keterhubungan manusia dengan keberadaan realita Tuhan jadi terputus. Terus bahkan saking merosotnya keberadaan manusia akibat manifestasi kerja kuasa dosa dalam hidupnya, manusia tidak bisa lagi mengikuti pikiran-pikiran Tuhan. Kalau engkau dengar firman, ya, perhatikan. Kalau engkau dengar firman, lalu muncul sebuah pertanyaan, kok iso toh? Bukan bu, tantein baik pendito. Nah itu unsur dosa loh saudara. Kau harus waspadai. Harus waspadai. Waspadai bukan hanya, gitu sok. Harus ada solusinya. Nanti kita belajar solusi 4T. Ada yang masih ingat? Oke, nanti ya kita belajar itu, kita terapkan itu. Terus, saya ini butuh apa nih? Tak bacakan Yesaya 55 ayat 9 dalam King James Version. Yuk, bahasa Inggris. Kaisa soalnya. Saya 55 ayat 9. Yes. For as the heaven are higher than the earth, so are my way higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ya. Lulus. Kemeringet gak? Kemeringet adem. Anas yang lebih bagus bahasa Inggrisnya? Gabriel. Iya, oke, ayo ya. Ayo. Aduh. Aduh wis delik. Ya, saya uji coba soalnya dia lagi mahasiswa belum lulus kayak Aldo. Ayo. Nah, sidang lebih tanggal 8. Enggak tak sidang. Ayo. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thought. Gue HP mana? Ini waktunya melonco mereka sih. Melonco cah loro. Dino bahasa Arab. Ya, sorry. Apa tuh your thoughts? Tapi Pikiran ya. Ya. Oke. Jadi perhatikan bahwa yang Tuhan mau setahuku nih ya, bukan terjemahan ini percis, tapi hafal dari ayat tersebut, bahwa seperti tingginya Langit. dari bumi, demikianlah tingginya pikiranku, Tuhan bilang, dari pikiranmu yang di bumi.
Artinya memang bertolak belakang, tapi bukan berarti tidak bisa. Amin. Amin. Bertolak belakang bukan berarti terpisahkan. Yang harus kita lakukan adalah menyamakan persepsi kita, perspektif kita dengan apa yang dipunyai oleh Tuhan tentang hidupmu. Jangan anggap ringan ini. Kenapa? Supaya engkau semakin kayak anak panah tuh tepat sasaran gitu. Kalau engkau enggak mudeng dan kau tinggal dalam ketidakmudenganmu, aduh, saudara akan meleset dari sasaran, dan itu hamartiah, hasilnya dosa. Maka yang harus kita buat adalah menyamakan persepsi kita dengan persepsinya Tuhan. Itu mutlak, saudara, nggak bisa ditawar. Saya tahu Tuhan, lah aku sekolahku mau SD, nggak ada kayak gitu. Tuhan itu ya nggak sekolah kok. Dia bukan mahasiswa, walau dia maha kuasa, ya. Artinya Tuhan di atas segala-galanya. Nah, kita nih anaknya. Sadarkah engkau? Saudara itu anaknya Tuhan. Bukan diukur dari pendidikan lahiriahmu, tapi diukur seberapa engkau percaya dia bapakmu. Ya. Itu yang harus terus kita tingkatkan supaya apa? Gak meleset, gak salah paham. Nah, Yes. orang kan bisa salah paham karena salah persepsi, beda persepsi. Aku ngomong A, saudara nangkapnya A1, yang lain A2. Nah, itu salah persepsi. Makanya di sini Tuhan mau yang jadi pikiran Tuhan harus juga jadi pikiran kita. Katakan sama-sama, pikiran Tuhan harus menjadi pikiranku. Dengan begitu firman-Nya menjadi bagian. Terjadilah. Amin. Perhatikan lebih lanjut. Tapi sekali lagi kita bersyukur dengan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Keberadaan kita sebagai manusia tebusan mengalami pemulihan total, sehingga kita kembali berfungsi seperti sebelum jatuh dalam dosa. Di 1 Yohanes 5 kalau nggak salah, orang yang di dalam Tuhan, orang yang di dalam Kristus sudah ditebus dari dosanya, maka dia tidak akan berbuat dosa lagi, alias dengan sengaja dia memberi diri untuk dibuat berdosa lagi. Nah, dia punya kekuatan untuk menolak dosa. Dia punya kekuatan, kemampuan untuk berkata no way kepada dosa. Betapapun besar atau kecilnya dosa itu, no problem. Dia bisa menolaknya. Amin. Dan itu terjadi atasmu gitu. Saudara harus yakinkan hal ini. Oke, lanjut. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa dan seterusnya. Nah, di sini nih ayat yang kita lompat aja, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, perhatikan, engkau telah diberi pikiran Kristus. Makanya penuhi dirimu dengan firman-Nya. Saya sekali lagi katakan, ayo baca firman Tuhan. Baca Alkitabmu ojo mung dino Minggu, tapi tiap hari rutinkan dirimu untuk baca. Mau dimulai dari Mazmur kek, Amsal kek, karena dua bagian ini bagian dari terpenting di hidup kita. Mazmur hubunganmu dengan Tuhan, Amsal hubunganmu dengan sesama. Tapi kalau engkau mau baca dari Kejadian, it's okay, sampai tamat katam semuanya Wahyu terakhir. Nah, saudara, tujuannya apa toh? Tujuannya memperkaya dirimu dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Yang diuntungkan siapa? Saudara, bukan saya. Jadi dengan seperti itu loh, kita akan belajar 4T pagi hari ini. Oke? Siap? Siap. Harus siap. Apa pun? Tangkap, tolak, tukar, tekun. Oke. Tangkap ya apa sing ditangkap? Pikiranmu yang tidak tepat. Contoh, saudara gelo, saudara kecewa, wah aku teko mau kok
asore wis bubar. Kan seperti itu. Ini contoh sing ringan gitu ya. Kamu telat. Terus wayahe jam 8 ya harus mlebu, itu wajib. Asar harus sudah masuk jam 8 begitu ini. Greng ditabuh, asar sudah harus di dalam. Ya. Nah, saudara masih memendam rasa gelomu. Itu yang harus engkau tangkap. Tujuannya ditangkap apa? Untuk engkau tolak dalam nama Yesus. Itu benar enggak? Saudara berpikir, asar kira jos. Urung aku tak korung disambut wis bar. Itu benar enggak? Pikiran itu benar enggak? Enggak benar. Nah, ini yang unsur ini yang enggak benar. Atau ketika saudara mau berangkat. Apa ya? Saudara biasanya ngopi, bojoku gak gawe aku kopi. Hanya aku. Nah. Itu yang saudara harus tangkap. Tujuannya ditangkap bukan untuk disimpan. Gowo ngalor ngidul anyelku jengkelku. No. Yang harus engkau kerjakan tangkap terus tolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak benar. Aku harus atasi, aku harus tanggulangi dalam nama Yesus. Terus tidak cuma tangkap, tolak, terus ditukar. Yang ketiga, ditukar dengan apa? Firman Tuhan. Contoh, pikirkanlah hal yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, yang patut dipuji. Itu yang gantinya itu loh saudara, untuk menggantikan yang tadi engkau tangkap dan tolak. Tukar dengan firman Tuhan yang Tuhan Roh Kudus pasti ingatkan. Nah, setelah itu engkau lakukan dengan tekun. Tiap muncul pikiran yang membuatmu anyel, jengkel, normalkah itu? Tidak. Halo, normalkah pikiran jengkel anyel dalam dirimu? Tidak. Lo dia anyel gitu nano. Andai ada apa argumen yang seperti itu, normalkah? Tidak. Halo. Tidak. Contoh lain. Wah, dompetku kosong. Dompetku melamun. Ya wis. Gak enak duit. Sesuk mangan opo iki? Nah, kalau orang lain bilangnya sesuk mangan opo, sing duwe duit sesuk tak pangan sapa ya. Gawat itu, semakin gawat. Nah, saudara apa yang saudara kemudian lakukan? Ya kalau poso is good, poso tapi gimbal anyel ya gak oleh lho. Nah, kepeksa itu, poso kepeksa. Jadi yang saudara harus lakukan, tangkap hal-hal yang tidak benar. Di Alkitab ditulis, tangkap rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggurmu. Kita cilik, tapi bisa blobos saudara. Rubah kecil itu bisa blobos. Dan apa kerjaan rubah itu? Dia menggali bawah akar dari pohon anggur, atau buah anggurnya dia ambil, dia makan. Rubah saudara tahu rubah? Aswajak cilik. Itu dia kecil. Dia bisa melopos. Nah, firman Tuhan katakan tangkap rubah-rubah itu. Terus ikat, tolak dalam nama Yesus. Hal-hal yang mengacaukan hatimu, mengacaukan pikiranmu harus engkau tanggulangi. Siapa yang menanggulangi? Ya dirimu sendiri. Bantu doa. Salahkah? Mungkin enggak. Tapi yang harus bertindak adalah saudara. Kalau enggak gitu, saudara ya tetep terbelenggu gitu. Mbok tak lepaskan, mbok tak tengking belenggune ping 150 buntet. Enggak jalan. Kenapa? Karena engkau masih menyerahkan dirimu untuk dirangket, menyerahkan dirimu untuk diborgol gitu, oleh kondisi dan keadaan yang ada. Jadi yang harus bertindak dirimu sendiri. Apa? T pertama? Tangkap. Halo ibu-ibu. Ayo dong, sing mantap. T pertama? T kedua? Tolak. Ketiga? Tukar. Keempat? Tekun. Itu harus wajib. Dan pagi ini kita mempraktikkan. Apa kira-kira yang
ganjal dalam hatimu, nganyel ke saudara waktu perjalanan, atau selama seminggu ini bikin saudara orang Sunda bilang kehel, apa tuh? Gondu gitu loh. Nih kira rasanya kepek, pengen sekali-kali tak wetak gitu. Saking nganyel gitu ya. Nah itu yang harus saudara lakukan. Ya. Lalu tolak dalam nama Yesus saja lagi itu. Dalam nama Yesus. Yang ketiga, tukar dengan firman. Makanya engkau harus tahu firman Tuhan. Setelah tukar dengan firman, lakukan dengan tekun terus menerus sampai kau kuasai jalan berpikirmu, alam bawah sadarmu, bahwa yang seperti itu nggak boleh ada mampir di pikiranmu, di hatimu. Semua harus diganti dengan yang dari Tuhan. Mari kita datang pada Kristus. Ingat 4T. Boleh duduk, boleh berdiri, tapi yang pasti lakukan 4T. Tangkap apa yang membuatmu keki. Tatak ngendi? Kak buat praktek. Praktek untuk 4T. Yuk sekarang kita mulai. Oke, tunaikan tugasmu dan segera balik. Nunggu Pak Basek. Mas Tatak bilang senane. Ada satu loh. Apa? Tatak. Yang kui tak kon push up. Jadi Bapak Ibu tahu ya, sudah terbayang apa yang membuatmu anyel, apa yang membuatmu hilang fokus? Sudah terbayang? Tadi pagi saudara anyel mbek sopo? Atau semalam? Atau kemarin? Atau lusa yang lalu? Oke, yang pasti sekarang waktunya saudara mulai bereskan itu. Tangkap itu. Jangan biarkan rubah-rubah kecil, dosa-dosa yang kita anggap sepele itu merusak hubunganmu dengan Tuhan, membuat realita Tuhan tidak tercurah dalam hidupmu. Jadi tangkap, tolak dalam nama Tuhan Yesus, tukar dengan firman Tuhan. Ingat ya, tukar dengan firman Tuhan. Yang keempat, lakukan dengan tekun. Yuk, mari tutup mata dan semua kita pasti tahu apa yang harus kau lakukan dengan problemamu, masalahmu. Ayo, terbayang sudah apa yang membuatmu anyel, tangkap itu. Apa yang membuatmu jengkel, tangkap itu. Tuhan Roh Kudus, tolong tiap kami. Roh Kudus, tolong tiap kami agar kami punya hati pikiran yang bersih, tahir. Tangkap, tolak dalam nama Yesus. Lakukan dengan mudah tanpa berdalih-dalih. Urakan aralamaya seke. Oh Tuhan Yesus, kami mau tangkap itu. Kami mau tangkap itu. Kami mau tangkap itu. Oh, rubah-rubah kecil dalam hidup kami. Kami mau tangkap itu. Kami mau tolong. Lakukan bagianmu. Lakukan dengan tekun. Oh Jesus, Jesus. Ya semua lakukan bagianmu. Semua tangkap. Kalau kamu beres hari ini, lakukan hari ini juga. Tiap hari lakukan itu. Oh Jesus, Jesus. Aku tangkap rubah-rubah kecil di pikiran di hati. Apa sekendema. Oh, lakukan.
Jangan familiar, lakukan, ayo lakukan. Lakukan, tidak ada yang membatasi dirimu. Orakana mandero kalapasyaka. Engkau yang ambil keputusan. Engkau yang ambil keputusan untuk tangkap rubah-rubah kecil. Tolak dalam nama Yesus. Lakukan itu dengan tekun setelah engkau terima ganti dengan firman-Nya. Rika dorala pasyakataka. Oh yes God, yes God. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami Tuhan menghargai apa yang Kau telah kerjakan bagi kami. Kematian-Mu bukan saja membebaskan kami, tapi membuat kami berharga di mata-Mu. Kata para lapas sekelema. Orang lapas sekelema para lapas. Rikandero natia para lapas sekel. Orang kana maya sekelema. Jesus, Jesus Tuhan. Engkau yang mengenal kami. Tidak ada yang tersamar di mata-Mu. Ketika kami serius dengan-Mu, Engkau juga serius dengan kami. Maka Engkau tidak para masyarakat. Oh Tuhan, kami tidak salah paham dengan firman-Mu. Maka siaran ini kama para masyarakat. Roh Kudus menolong kami. Oh maka para lapas sekelema. Oh Jesus, Jesus. Iya satu Oh Tuhan, Tuhan, tolong tiap kami. Roh Kudus tolong tiap kami. Sekenda bukan lawas sekenda. Jesus, ralaya lawas. Hidup dalam iman yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Ku hidup dalam firman yang memberiku kehidupan. Kuasa penciptaan ada padaku. Ku hidup dalam iman yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Ku hidup dalam firman yang memberiku
lakukan itu dengan tekun, menangkap, menolak, menukarnya dengan kebenaran firman, sehingga itu memerdekakan hidup kami seutuhnya, Bapak. Kami tidak terus terjerat dengan berbagai konflik batin. Tapi benar kami memandang-Mu, melihat-Mu, dan terus diteguhkan di dalam Engkau. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Buat kami bikin kesepakatan dengan-Mu. Hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau penguasa dalam hidup kami, Lord dalam hidup kami. Milik hidup kami yang sejati adalah Engkau. Maka ketika kekhawatiran, kecemasan itu datang, kami bisa menangkap dan menolaknya, Tuhan. Kami menggantinya dengan firman-Mu yang berkata, kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Engkau Bapa yang baik, yang menjamin hidup kami, mencukupi semuanya. Kami melakukan itu dengan tekun, karena kami tahu dengan pasti firman-Mu ya dan amin. Tidak bisa disanggah dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Oh, tambahkan keyakinan dalam iman kami, Tuhan. Bisnis itu semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk janji firman-Mu. Pagi hari teraikan itu semua di hidup kami tanpa terkecuali. Dan harta kekayaan yang Kau telah sediakan bagi kami, kami bisa akses harta karun itu dengan memiliki perspektif yang Kristus miliki. Perspektif yang sama, sudut pandang yang sama. Oh, persepsi jalan berpikir yang sama. Punya Kristus ada dalam hidup tiap kami, sehingga kami tidak melihat segala sesuatu dengan cara manusiawi kami lagi. Tapi Engkau telah tanamkan hal ilahi dalam hidup kami. Sebagai ciptaan, kami bukan lagi manusia yang hidup, tetapi kami menjadi roh yang menghidupkan karena Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya semua itu sudah diawali dalam hidup kami, dan akan kami lanjut teruskan, bertumbuh menjadi pohon yang besar, memberi dampak yang kuat, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Hidup kami diberkati dan hidup kami terberkati, akan menjadi berkat untuk banyak orang yang haus lapar akan Engkau. Puji nama-Mu Tuhan.